Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada di malam 10 bulan Muharram, artinya kita berada di malam Asyura. Maka malam ini kita akan menjelaskan satu peristiwa besar yang terjadi di tanggal 10 Muharram ini. Peristiwa apa itu? Dikenal dalam sejarah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Karbala. Apa itu Karbala? Karbala ini sebuah kota yang terletak di negara Irak. Jaraknya sekitar 100 km dari sebelah barat daya Baghdad. Dan Karbala sendiri merupakan kota kegubernuran, di mana sekarang kaum Syiah menganggap kota Karbala itu sebagai salah satu daripada kota suci. Nama kota yang bersejarah ini sebenarnya berasal dari etnis Assyria, ada yang mengatakan Babylon ataupun Persia. Dahulunya dikuasai oleh orang-orang Nasrani, tapi kemudian diambil alih oleh Islam sampai hari ini. Peristiwa Karbala ini mengkisahkan tentang kisah tragis terbunuhnya hampir sebagian besar keluarga Nabi, terutama cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain putra Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menjelaskan tentang kisah Karbala ini, karena kisah ini erat kaitannya dengan sosok Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, sedikit tentang keutamaan dan biografi Husain ibn Ali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain keduanya kelak akan menjadi para pemimpin anak-anak muda di sorga. Dan tentu ini menunjukkan fadilah dan keutamaan Husain ibn Ali radhiyallahu an di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di mata kita kaum muslimin, di mana dia kelak akan menjadi pemimpin kita kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Wajar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Hasan dan Husain. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, man ahabbal Hasana wal Husaina faqad ahabbani wa man abghadhahuma faqad abghadhani.
barang siapa yang mencintai Hasan dan juga Husain, maka dia telah mencintai diriku, kata Nabi. Tapi siapa yang membenci keduanya, sama saja dia telah membenci diriku. Lihat bagaimana luapan hati Nabi SAW menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Hasan dan Husain ini. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya mengatakan dalam sebuah doanya, Allahumma ahibbahu wa uhibba man yuhibbu. Ya Allah, cintailah Husain, dan aku sangat mencintai orang yang mencintai Husain. Dari sini saja kita tahu bahwa Nabi SAW teramat sangat cinta dengan Husain. Wajar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi SAW tidak punya anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Semua anak laki-laki Nabi SAW meninggal di waktu bayi. Dimulai daripada Qasim, disusul dengan Abdullah, dan yang terakhir putra Maria Kibtiyah Ibrahim, putra Nabi SAW. Semua meninggal di waktu bayi. Dan tentu ada hikmah kenapa anak-anak laki-laki Nabi SAW tidak sampai tumbuh menjadi dewasa. Karena umumnya setiap anak Nabi itu pasti menjadi Nabi. Seperti Nabi Dawud memiliki anak Sulaiman, akhirnya Nabi Sulaiman menjadi Nabi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki putra Ishak dan juga Ismail, keduanya menjadi Nabi. Kemudian Ishak memiliki putra Yakub, Yakub menjadi Nabi. Dan begitulah umumnya anak Nabi biasanya menjadi Nabi. Sementara Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggalku. Makanya di antara hikmahnya, kenapa putra-putra Nabi SAW meninggal di waktu bayi? Karena dikhawatirkan akan menjadi Nabi. Padahal tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Lah karena inilah Nabi SAW bersedih. Makanya ketika salah satu putri beliau Fatimah melahirkan Hasan, Husain dan Muhsin, Nabi sangat senang. Walaupun Allah takdirkan Muhsin meninggal di waktu bayi, sehingga tersisa Hasan dan Husain yang tumbuh besar, menikah dan memiliki keturunan. Dan dari dua jalur inilah keturunan Nabi SAW sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kenapa Nabi SAW sangat mencintai kedua cucunya ini. Sampai-sampai Nabi SAW menganggap keduanya adalah manusia yang sangat menyejukkan mata Nabi SAW. Raihanata, kedua anak yang sangat membuat Nabi SAW senang. Makanya ketika Hasan dan Husain masih kecil, terkadang Nabi SAW sedang berkhutbah, kemudian anak ini berlarian ke sana kemari. Tak jarang Nabi SAW kemudian turun dari mimbar, kemudian mengangkat keduanya, kemudian menggendong dan naik lagi ke atas mimbar, dan mengatakan di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian terkadang menjadi fitnah, termasuk aku juga terfitnah dengan kedua cucuku ini. Bahkan terkadang Nabi SAW salat, kemudian tatkala sujud, terkadang keduanya naik ke pundak Nabi SAW, dan Rasul tidak bangkit dari sujudnya sampai keduanya turun, karena khawatir menyakiti kedua cucunya. Saking cintanya Nabi SAW kedua cucunya ini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah, falyanzur ila al-Husain ibn Ali, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, barang siapa yang senang ingin memandang seseorang dari penduduk sorga, maka lihatlah Husain putra Ali, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Dan tentunya banyak lagi hadis-hadis dan juga riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan baik secara umum atau secara khusus kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan ataupun Husain radhiyallahu anhuma. Tapi dalam peristiwa Karbala ini hanya menceritakan satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain. Karena peristiwa Karbala tidak menyangkut Hasan. Karena ada yang mengatakan bahwa Hasan putra Ali ini meninggal, ada yang mengatakan diracun, dan ada yang mengatakan juga meninggal karena normal, ya sakit kemudian meninggal. Tapi peristiwa meninggalnya Husain ini berbeda dengan abangnya Hasan, penuh dengan kisah-kisah yang menyedihkan. Lalu bagaimana kisah Karbala ini bisa terjadi? Secara singkat saya jelaskan. Kita tahu bahwa masa kekhulafaan Khulafaur Rasyidin itu hanya 30 tahun, dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Khulafaur Rasyidin ini akan berkuasa hanya 30 tahun saja. Dan benar, setelah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkuasa menjadi khalifah pertama dalam Islam. Kemudian Abu Bakar meninggal, diganti Umar radhiyallahu anhu yang merupakan awal yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin. Kemudian Umar radhiyallahu anhu meninggal, digantikan Utsman ibn Affan yang mendapatkan julukan Dzunuraini, dua pemilik cahaya, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian Ali meninggal, Utsman meninggal, jatuh ke tangan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal, maka kekuasaan jatuh kepada putranya Hasan, tapi tidak lama, hanya 6 bulan saja untuk menggenapkan yang 30 tahun itu. Setelah kemudian Hasan berkuasa sekitar 6 bulan saja, kita tahu bahwa kematian Utsman ibn Affan di tangan kelompok Sabaiyah ini menyisakan dendam yang luar biasa bagi keluarga Bani Umayyah, terutama kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernur sekaligus jenderal perang yang diletakkan di Syam. Ketika mendengar Utsman meninggal, darahnya mendidih, dan dia minta siapapun yang terlibat dalam pembunuhannya ditangkap dan diadili. Sementara Ali radhiyallahu anhu yang ketika itu sebagai pengganti sah daripada Utsman ibn Affan, Khalifatul Rabi'ah, khalifah yang keempat, berbeda ijtihad dengan Muawiyah. Ali menganggap bahwa para pembunuh Utsman itu cukup banyak kekuatannya, kalau ditangkap maka akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Maka Ali radhiyallahu anhu berijtihad bahwa kumpulkan dulu kekuatan, baiat diriku menjadi khalifah yang sah, termasuk juga dari para tentara yang tinggal di Syam. Baru setelah aku menjabat menjadi khalifah, kita tangkap satu persatu siapa pembunuh Utsman. Tapi Muawiyah berbeda pendapat, tidak mau. Tangkap dulu baru saya baiat. Kata Ali, baiat dulu baru kita tangkap. Berbeda pendapat, sehingga terjadi peperangan yang disebut dalam sejarah dengan perang Siffin, disusul dengan perang Jamal. Lah ketika Ali radhiyallahu anhu kemudian terbunuh, dibunuh seorang anak muda Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Mulzam, seorang pakar Quran tapi seorang yang sadis, membunuh Ali berdasarkan prasangkanya bahwa Quranlah yang memerintahkannya. Begitulah orang-orang Khawarij sadisnya, membunuh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Hasan pun berkuasa
Saat Hasan berkuasa, orang-orang yang kemudian dahulunya para pendukung Ali radhiyallahu an berkumpul kepada Hasan untuk membalaskan kematian Ali radhiyallahu an dan melawan Muawiyah yang berkuasa di Syam. Tapi Nabi SAW sudah bersabda tatkala hidupnya, ketika menggendong dua cucunya Hasan dan Husain, Rasul mengatakan, di antara kedua cucuku ini akan ada yang mendamaikan dua kekuatan yang hendak berperang. Maka Hasan pun kemudian teringat dengan sabda Nabi SAW itu. Maka dia pun tidak jadi memimpin perang pasukan ayahnya untuk melanjutkan peperangan melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia lebih baik turun tahta dan mengembalikan kepada Muawiyah sebagai raja pertama dalam Islam. Karena kehilafaan itu cuma 30 tahun saja. Setelah 30 tahun sudah tidak ada lagi kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Yang ada hanyalah mulkun wa rahmah, kerajaan demi kerajaan, sampai yang terakhir runtuhnya Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama, sehingga tidak ada lagi kerajaan, berakhirlah di Turki Utsmani. Tapi kerajaan yang pertama berdiri adalah kerajaan Bani Umayyah. Raja pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena ketika itu Hasan turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Tetapi karena Muawiyah adalah sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi SAW, dan Rasul mengatakan mulkun wa rahmah, kerajaan yang penuh dengan rahmat, makanya sekalipun Khulafaur Rasyidin tidak berkuasa dan berganti kepada sistem kerajaan, tapi Muawiyah berhasil menyatukan seluruh kaum muslimin, sehingga tahun kekuasaannya disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Tidak ada lagi peperangan. Bahkan Muawiyah berhasil membawa pasukannya sampai ke daratan Afrika, sehingga Islam menyebar luas kemana-mana. Namun sayang, Muawiyah tidak memiliki putra kecuali satu, namanya Yazid bin Muawiyah. Itu karena pisau yang menusuk di badan dia saat pembunuhan 3 sahabat mulia yang dikepalai oleh orang-orang Khawarij dalam satu malam. Jadi orang-orang Khawarij ini memerintahkan 3 sahabat yang menurut mereka sangat wajib dibunuh. Pertama Ali radhiyallahu an, yang kedua Amr ibn As radhiyallahu an, yang ketiga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dalam satu malam Ali radhiyallahu an berhasil dibunuh oleh Abdurrahman ibn Mulzam. Kemudian Amr ibn As karena itu waktu itu sakit, sehingga digantikan oleh pengawalnya untuk menjadi imam salat subuh. Maka penggantinya yang dibantai dan dia pun selamat. Tapi Muawiyah sempat tertusuk, sehingga dirawat oleh tabib-tabib di zaman itu, dan tabib-tabib mengatakan bahwa Muawiyah penyakitnya parah dan dia tidak punya keturunan lagi. Sementara sebelum penusukan itu dia punya anak satu namanya Yazid bin Muawiyah, sehingga Muawiyah tidak punya putra kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Lah ketika Muawiyah berkuasa menjadi raja pertama, maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, katibu wahyi Nabi SAW, sebagai penulis wahyu ini, entah kenapa ketika dia sakit, dia punya kebijakan bahwa yang berhak menggantikan kekuasaannya adalah putranya Yazid bin Muawiyah. Dan ini sangat bertentangan, karena kita tahu bahwa dalam Islam harus ada musyawarah. Orang-orang yang memiliki kecerdasan dan akal, mereka berkumpul kemudian meletakkan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Dan ketika itu selain daripada Yazid putra Muawiyah, banyak sahabat-sahabat junior yang kemudian sudah menjadi senior. Mereka layak dan sangat patut menjadi pemimpin Islam saat itu. Di sana ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, di sana ada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahkan di sana ada Hasan dan Husain. Kenapa Muawiyah kemudian meletakkan putranya meneruskan tahta? Tentu ini ijtihad seorang sahabat. Kalaupun Muawiyah salah, tetap dia dapat pahala.
Kalau dia benar tentu dapat 2 pahala. Begitulah seorang mujtahid apabila berijtihad. Entah kebijakan apa Muawiyah, yang jelas bahwa Muawiyah menurunkan tahtanya kepada Yazid bin Muawiyah. Masalahnya inilah yang membuat pergolakan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada pro dan juga kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lah orang-orang yang setuju justru orang-orang yang tinggal di Syam, khususnya orang-orang Irak Kufah. Sehingga orang-orang Irak Kufah ini menganggap bahwa ini tidak benar. Kenapa mesti Yazid? Sementara jauh dari ibu kota, karena ketika itu kan ibu kota ada di Syam, sudah tidak lagi berada di kota Madinah. Sejak Ali radhiyallahu anhu berkuasa, dipindah kemudian ibu kotanya ke Kufah. Lah di Mekah dan Madinah juga bergejolak. Banyak para sahabat yang kemudian tidak setuju dengan pembaiatan Yazid bin Muawiyah. Lah salah satunya yang tidak setuju adalah Abdullah ibn Zubair, kemudian Talha ibn Ubaidillah, kemudian Husain putra Ali radhiyallahu anhu. Tidak setuju, tidak mau berbaiat sama sekali. Lah ketika orang-orang Kufah mendengar bahwa Husain putra Ali tidak mau berbaiat, maka mereka membuat kesepakatan. Bagaimana kalau seandainya kita angkat Husain saja menjadi penguasa kita, kita berontak, kita bunuh Yazid, kita ambil kekuasaannya. Mulailah mereka menyurati Husain, dan surat menyurat di zaman itu bukan perkara mudah, perkara yang sangat sulit sekali. Tapi karena setiap hari surat datang ke tangan Husain agar Husain bersedia datang ke Kufah dan orang Kufah siap membaiat untuk menumbangkan kekuasaan Yazid, entah kenapa Husain pun kemudian terpengaruh dengan surat-surat itu. Maka saat manusia sedang haji, dia pun malah berangkat ke Kufah. Banyak para sahabat ketika itu menasihati Husain. Bahkan sebagian mereka sudah memprediksi bahwa Husain tidak akan selamat, karena orang-orang tahu orang-orang Kufah ini mudah berkhianat. Sehingga kemudian sebagian para sahabat menyarankan, ya Husain, kalau engkau ingin berkuasa, kenapa tidak datang ke Yaman saja? Kenapa mesti ke Kufah? Bagus kau berangkat ke Yaman saja, karena Yaman itu para pendukung ayahmu Ali. Kalau engkau ingin berkuasa, pasti kau akan menjadi raja di sana. Tapi entah kenapa Husain menolak. Justru dia membawa seluruh keluarganya untuk datang ke Kufah. Walaupun sebelumnya tentunya Husain ingin memastikan apakah surat-surat dari Kufah itu benar adanya, maka dia mengirim utusan. Mengirim utusan Muslim ibn Uqail namanya, disuruh untuk memeriksa apakah surat itu benar. Ketika sampai di Kufah, memang betul surat itu dilayangkan oleh orang-orang Kufah. Tapi Yazid ini juga cerdas. Dia kemudian memerintahkan gubernur Basrah untuk menyelidiki kedatangan Husain ke Kufah. Ditunjuklah orang namanya Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur Basrah ini, untuk memimpin penyelidikan. Rupanya betul orang-orang Kufah hendak memberontak. Dengan kelicikan Ubaidillah ibn Ziyad, akhirnya dia pun menyebar uang di mana-mana agar orang-orang Kufah menarik baiatnya kepada Husain dan berbaiat kepada Yazid. Sungguh luar biasa. Memang uang itu bisa merubah segalanya. Politik uang itu sejak zaman dulu sudah ada. Akhirnya orang-orang Kufah yang tadinya hendak berbaiat kepada Husain berbalik kepada Yazid. Kemudian Ubaidillah menangkap utusan Husain, Muslim ibn Aqil, dan mengeksekusi mati. Lah tentu kabar pengeksekusian matinya Muslim ibn Uqail yang merupakan utusan Husain tidak sempat sampai kepada Husain di Madinah, dan terkabar siar terbunuhnya itu setelah Husain berangkat membawa seluruh keluarganya. Subhanallah, 70 orang Husain berangkat, 50 keluarganya, ya 30 tentara yang melindunginya kemudian berangkat. Ketika sampai di sebuah tempat namanya Karbala di Irak sana, Husain bertanya kepada orang-orang, tempat apa ini?
Maka orang-orang mengatakan Karbala. Maka Husain langsung mengatakan karbun wabala, pasti di tempat ini akan terjadi bencana, sesuai dengan namanya, Karbala. Betul rupanya, singkat cerita, rupanya Ubaidillah ibn Ziyad mengutus pasukan 1000 pasukan untuk menahan Husain. Pasukan ini sebenarnya kasihan dengan Husain dan meminta Husain untuk kembali ke kota Madinah, dan Husain sudah mau kembali ke kota Madinah. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang kemudian menjadikan dalil Husain ini memberontak. Husain tidak memberontak, karena buktinya Husain ketika mendengar orang-orang Kufah sudah tidak berbaiat, dia tidak ingin lagi berkuasa dan ingin kembali ke Madinah. Masalahnya pasukan Ubaidillah dengan 4000 pasukan digabung dengan 1000 pasukan yang sudah mengelilingi Husain, rupanya bergabung kemudian mengepung Husain dan keluarganya. Disinilah kemudian terjadi pembantaian hebat, dan perangnya disebut perang Karbala. Tentunya tidak imbang. Bagaimana 5000 pasukan melawan 70 orang yang isinya hanya perempuan dan anak-anak. Hanya beberapa 30 orang dewasa yang bisa berperang, tapi mustahil mereka akan menang. Yang dilawan ini pasukan terlatih, 5000 pasukan. Makanya dengan kejam mereka dengan mudah membantai satu persatu keluarga Nabi SAW. Sampai-sampai banyak kemudian keluarga Nabi SAW meninggal dunia. Di antaranya adalah Abbas putra Ali, meninggal di Karbala. Kemudian juga Abdullah putra Ali meninggal di Karbala. Kemudian Utsman putra Ali meninggal di Karbala. Kemudian Ja'far putra Ali meninggal di Karbala. Kemudian Abu Bakar putra Ali juga meninggal di Karbala. Kemudian Ibrahim putra Ali, Qasim putra Ali, Umar putra Ali, Muhammad al-Asghar putra Ali, Abdullah al-Asghar putra Ali, semua meninggal di Karbala. Bayangkan, anak turunan Ali radhiyallahu an meninggal di Karbala, dibantai oleh pasukan Ubaidillah ibn Ziyad ini. Belum lagi kemudian putra-putra Hasan. Di sana ada Qasim putra Hasan meninggal di Karbala. Kemudian Abu Bakar ibn Hasan juga meninggal di Karbala. Abdullah putra Hasan juga meninggal di Karbala. Bahkan 3 anak beliau Hasan semua meninggal di Karbala. Bahkan putra-putra Husain juga sama meninggal di Karbala. Di sana ada Ali al-Akbar, di sana ada Abdullah ar-Radhi', di sana ada putra-putra Ja'far ibn Abi Talib, Aun ibn Abdullah ibn Ja'far, Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far. Kemudian juga anak-anak Uqail putra Abi Talib, Ja'far ibn Uqail, Abdurrahman ibn Uqail, Abdullah ibn Akbar, dan banyak sekali, hampir 70 orang mereka mati syahid dibantai oleh Ubaidillah ibn Ziyad di satu tempat namanya Karbala. Termasuk juga Husain yang menjadi tokoh utama dalam peperangan ini. Tubuhnya dilepaskan dari kepalanya, sehingga kepalanya dibuat mainan. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim tentang kisah kepalanya Husain ini, di mana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibn Husain ibn Ibrahim, dia mengatakan, menceritakan kepadaku Husain ibn Muhammad menceritakan kepada kami Jarir ibn Muhammad dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada, atau Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saat kepala Husain dibawa dan didatangkan ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad, kepala itu diletakkan di atas bejana.
Lalu Ubaidillah ibn Ziyad menusuk-nusuk kepala atau mata daripada Husain ibn Ali di hadapan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Seraya berkata, sedikit memuji ketampanan Husain dan mengatakan, engkau ini sebenarnya tampan wahai Husain, sambil mengolok-olok. Maka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, di antara ahli bait, Husain adalah orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau menusuk-nusuk dengan tongkatmu? Saat itu Husain yang kepalanya diletakkan di atas bejana, maka Anas pun tertunduk, kemudian memulai menyisir rambut dengan wasmah, ya, tumbuhan sejenis pacar yang condong ke warna hitam. Kemudian dia pun menangis dan seolah-olah merasa bersalah. Kenapa cucu Nabi SAW setragis itu dibantai, dipisahkan antara kepala dan badan? Sampai hari ini menjadi khilaf para ulama, di mana kuburan kepala Nabi, karena hanya kepalanya yang dikubur, tidak tahu jasadnya di mana. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kepalanya Husain itu dikubur di Mesir, ada yang mengatakan kepalanya Husain dikubur di Kufah, di Syam sana. Ada juga yang mengatakan bahwa kepalanya Husain dibawa di kota Madinah, kemudian dikubur di Madinah. Dan ini salah satu pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mengatakan bahwa kepala Husain dikubur di kota Madinah. Wallahu a'lam mana satu yang benar. Tapi yang jelas bahwa kematian Husain ini bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram, atau dikenal dengan hari Asyura. Anehnya, para penyebab kematian Husain, maksudnya orang-orang Kufah, saat pembantaian Husain mereka diam saja, padahal mereka yang mengundang Husain untuk datang kepada mereka. Begitulah para pengkhianat, para pembunuh Husain ini. Setelah mereka mendapatkan harta bagian daripada pemerintah untuk membelot daripada Husain, mereka pun membiarkan Husain dan keluarga Nabi SAW terbantai di Karbala. Walaupun setelah itu, setelah zaman berlalu, mereka pun bertobat. Kemudian mereka membentuk pasukan yang disebut dengan pasukan Tawabin, orang-orang yang bertobat, yang kemudian mereka membantai semuanya para pembunuh Husain di zaman itu. Semua dibantai, termasuk Ubaidillah ibn Ziyad yang mendalangi pembunuhan Husain, tidak lepas dari pasukan ini. Sampai akhirnya kemudian pasukan ini menjadi cikal bakal melembaganya sebuah sekte dalam Islam yang disebut dengan Syiah, yang akhirnya setiap tanggal 10 Muharram mereka mengadakan acara yang disebut dengan Karbala, memukul-mukul badan-badan mereka, kepala-kepala mereka dengan besi, dengan pedang, dengan pisau, dengan rantai, supaya mengeluarkan darah, sambil berteriak-teriak memanggil-manggil Husain, seolah-olah mereka merayakan hari berkabung dan meninggalnya Husain, dan mereka menganggap penderitaan mereka belum seberapa dengan penderitaan Husain di Karbala. Mereka ingin menebus dosa dengan cara melakukan seperti itu. Padahal acara seperti ini sangat dilarang dalam Islam. Bukankah Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk umat kami, kata Rasul, kalau ada orang yang meninggal kemudian dia berkabung dengan cara memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, atau berteriak-teriak ala jahiliyah. Lihat orang-orang yang merayakan Karbala dengan memukul-mukul badan mereka, bahkan anak bayi yang masih kecil diketuk kepalanya biar keluar darah. Kemudian mereka menangis dan memanggil-manggil Husain, dan mereka menganggap bahwa penderitaan mereka tidak seberapa, mereka ingin menebus dosa. Ini acara apa? Harusnya kita mendoakan Husain, karena Husain juga terbunuh dan dinyatakan mati syahid, dan dia sudah disabdakan, dipastikan masuk surga dan akan menjadi para pemimpin anak-anak muda di surga. Lalu apa yang ditebus dosanya? Dia sudah dijamin masuk surga dan dipastikan masuk surga dan akan menjadi pemimpin di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka peristiwa Karbala ini tentu sangat menyesakkan dada, karena tidak ada yang tersisa dari keluarga Rasul kecuali hanya 3 orang, 1 putra Husain dan 2 putra Hasan. Adapun putra Husain yang selamat dari peristiwa Karbala adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau dikenal dengan Zainul Abidin, orang yang dikenal paling ikhlas dalam beramal. Sampai disebutkan dalam biografinya Zainul Abidin ini, dia orang kaya tapi tidak tampak sedekahnya, sehingga orang-orang kemudian menganggap Zainul Abidin ini orang pelit. Tapi orang-orang tidak tahu bahwa Zainul Abidin, Ali putra Husain putra Ali bin Abi Thalib, satu-satunya putra Husain yang selamat di Karbala ini, diam-diam setiap sepertiga malam dia membawa gandum. Tidak ada yang tahu. Setiap malam 70 rumah fakir miskin diletakkan di pintu mereka 1 karung gandum setiap malam, sehingga orang-orang miskin sudah tidak kelaparan lagi. Tapi masalahnya saat Husain ibn Ali atau Zainul Abidin meninggal dunia, gandum-gandum itu sudah tidak ada lagi, hilang di depan pintu-pintu fuqara wal masakin. Baru sadar siapa yang mereka tuduh. Rupanya dia pula yang paling dermawan yang menyediakan makanan para fuqara wal masakin kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka intinya bahwa peristiwa Karbala ini terjadi di bulan Muharram, bulan Ashura. Tetapi acara yang dilakukan sebagian orang-orang Syiah merayakan hari Ashura dengan cara membuat ulang tahun berkabung kesedihan, maka itu tidak ada dalam Islam. Tetapi anehnya di waktu yang sama ketika Husain meninggal dunia, lawan politiknya Bani Umayyah, mereka bersenang-senang. Ada kelompok pecahan daripada Khawarij namanya Nawasib, yang sangat membenci Husain putra Ali, sangat senang dengan terbunuhnya Husain. Mereka pun membuat acara pesta pora makan-makan setiap tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini ada 2 hari raya besar. Yang satu hari raya merayakan kematian Husain dengan cara berkabung dan sedih, kemudian memukulkan badan-badan mereka dengan besi, tongkat, rantai dan yang semacamnya sehingga mengeluarkan darah-darah mereka. Di hari yang sama ada juga acara makan-makan, senang-senang, pesta pora karena terbunuhnya Husain. Dan 2 peristiwa ini berlangsung sampai hari ini. Ada orang yang merayakan setiap tanggal 10 Muharram dengan kesedihan, ada orang yang merayakan 10 Muharram dengan senang hati, makan-makan dan begitu seterusnya. Dan dua-duanya tidak dibenarkan dalam Islam. Karena saya dengar dulu masih kecil, kalau hari Syura ataupun tanggal 10 Muharram itu biasanya dibuat pesta makan-makan, entah buat bubur syura gitu, atau dalam bentuk makanan apa gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita usut ceritanya, ini dilakukan orang-orang Nawasib yang mereka senang dengan kematian Husain. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang berkabung seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Lah ahli sunnah tengah-tengah, tidak seperti orang-orang Syiah. Dan kita juga berkabung dengan kematian Husain, dan kita sedih, bahkan kita kehilangan Husain dan kita katakan dia syahid. Tapi merayakan tidak seperti itu. Sebagaimana juga kita tidak bahagia dengan kematian Husain dengan cara makan-makan. Lalu apa amalan di tanggal 10 Muharram yang disyariatkan dalam Islam? Tidak lain dan bukan, di sini ada satu ibadah yang sangat dianjurkan diamalkan di bulan Muharram, tepat pada tanggal 10 Muharram, berpuasa yang disebut dengan Ashura. Karena ini malam Ashura, berarti besok kita sahur dan kita bisa berpuasa di tanggal 10. Adapun pahalanya sudah jelas. Nabi SAW mengatakan yukaffirus sanatal madhiyah, bisa menggugurkan dosa setahun
ke belakang. Inilah di antara peristiwa Karbala secara singkat yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.